Halo pemuda-pemudi Kristus, balik lagi bareng kita di sini. Ada aku Raymond, gue Efron, gue Ferdi, dan aku Arcilia. Hai semuanya. Halo. Jadi hari ini kita bakal bahas soal topik yang bikin kita itu sering kena mental sendiri. Topiknya itu adalah pengendalian diri. Apa topik ini? Karena kita lihat fenomena zaman sekarang, mahasiswa zaman sekarang itu mereka karakter atau tingkah lakunya itu unik-unik. Unik atau miris nih Rey. Soalnya bener banget latar belakang masalah ini itu tuh deket banget sama keseharian kita. Kita dikepung sama pemicu yang bisa susah ngerem. Ada media sosial, gaya hidup FOMO, sama tekanan akademik yang gila-gilaan. Nah, benar sih. Apalagi itu kan kayak ibarat kita tuh, apalagi kita sendiri yang sebagai mahasiswa juga sering terjebak dalam hal itu. Nah, ibarat contoh tuh kayak ngerjain tugas tuh. Ada tuh tugas misalnya bisa dikerjain tuh dalam waktu yang gak terlalu lama ya. Jadi kita nih jangan tulis dulu nih, ada TikTok yang ganggu kita. Ibarat kita tuh jadi kalau bilang kata orang-orang tuh banyak kan gini nih, belajar 5 menit belajar 5 menit scroll TikTok dan buka media sosial itu lebih dari 1 jam. Nah gitu, jadi kita tuh kita jadi nggak bisa mengontrol diri kita sendiri atau mengendalikan kita sendiri gitu. Nah, jadi dari yang disebutkan tadi itu bisa aja jadi kayak pemicu sih, dimana tuh terkadang ya kita tuh bisa aja melihat orang lain atau terkadang bahkan diri kita sendiri itu kayak kita bilangnya kita tuh orang Kristen, tapi bagaimana caranya kita berperilaku di berbagai tempat dan di berbagai lingkungan itu tuh terkadang tidak mencerminkan sebagaimana diri kita tuh seharusnya sebagai orang Kristen. Misal nih kayak kita nih tiba-tiba tuh kayak orangnya ya gampang marahan, terus juga kalau ngomong tuh asal ceplos-ceplos atau kadang mungkin suka berkata kasar, dan itu tidak mencerminkan sama sekali bagaimana orang Kristen itu seharusnya. Nah, jadi dari situ sih kalau saya lihatnya tuh kayak ada kesenjangan ya atau gap ya kita bilangnya itu tuh antara bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen dengan tindakan atau perilaku yang senyatanya tuh terjadi di lapangan. Oke. Nah, jadi aku pengen nanya satu hal nih ke teman-teman. Sebenarnya pernah nggak sih teman-teman kayak susah mengendalikan diri, atau pernah nggak teman-teman di suatu ketika mungkin pernah keceplosan nggak bisa mengendalikan diri teman-teman? Kalau dari aku sih pernah ya. Contoh nih, ada teman yang curhat sih, gak boleh ya bilang sama orang ini. Nah, aku keceplosan bilang ke orang ini. Aduh. Oke, lanjut. Itu doang sih. Kalau dari aku sendiri ya, ini mungkin kayak secara akademik, misalnya kalau kita nih habis dari perkuliahan ada diberi tugas nih, pas sampainya mungkin di rumah kita mau kerja nih, kita semisal kerjanya lewat HP, tapi pas setelah kita pegang HP kita terus kita mau ngerjain tugas, terkadang tuh muncul kayak godaan gitu sih untuk mungkin buka aplikasi lain seperti medsos. Akhirnya yang seharusnya kita mengerjakan tugas bisa selesai di saat itu juga, malah akhirnya menunda pekerjaan kita dan mungkin membuang waktu kita di saat kita scroll medsos itu berjam-jam. Nah, jadi itu sih salah satu contoh kayak saat kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, atau bahkan semisal nih kayak kita nih ada ulangan, cuman kitanya nggak belajar ya malamnya. Nah, terkadang dari situ tuh kayak di saat kita dituntut untuk mendapatkan nilai bagus, terus kita mengharapkan segala cara tuh akhirnya muncul di benak kita tuh godaan ya untuk nyontek.
Nah itu tuh kan termasuk bagaimana kita seharusnya bisa mengendalikan diri kita agar tidak menyontek, karena menyontek juga itu kayak perbuatan termasuk dosa sih. Dosa. Oke. Tapi Gimana? kan tuh korban dosa itu ada buat cicit tuh. Apa tuh? Cicit. Oh, cheat sheet. Oh, iya. Menurut kau sendiri gimana? Kalau cheat sheet ya mungkin dari namanya dia cheat gitu, kayak ya nge-cheat lah kan pada umumnya kan. Cuman biasanya itu kalau dari dosen sendiri ya memperbolehkan adanya kertas, selembar kertas, cari kertas gitu sebagai mungkin catatan atau tulisan untuk membantu mahasiswanya sendiri ya, untuk mungkin ngerjain kuis gitu atau ulangan. Nah sebenarnya Oke aja sih harus. selama Dibolehkan dibolehkan dari sih, dosennya harusnya aman sih. ya mungkin seperti itu. Kalau dari Evan ada nggak kayak Mungkin sudut pandang lain bagaimana pendapatnya Prof ini? tentang pengendalian diri? Mengenai diri. Ya. Kalau misal menurut saya sendiri, jujur ya, kalau saya sendiri juga ya bisa mengendalikan diri dalam untuk enggak boros gitu. Boros. Oke. Tapi kalau saya sendiri kalau udah megang uang tuh banyak tuh, kayak pengen beli ini beli itu gitu, nggak bisa dikendalikan diri dan lain gitu. Itu aja sih. Oke, siap. Kalau dari aku mungkin pengendalian dirinya, mungkin kalau misalnya ini kali, kalau misalnya kadang suka misalnya keceplosan ngomong kasar gitu, kayak misalnya kita terkejut gitu kan, kadang kan suka refleks Iya, sering kayak lanta gitu tiba-tiba. Aku sih itu juga sih masih belajar di situ sih, kadang suka keceplosan kalau gitu. Oke, nah tadi itu realitanya. Aku mau tanya nih sama Evan, kan kamu sering baca-baca buku, teori, artikel-artikel itu kan. Nah, aku mau tanya, sebenarnya kenapa sih pengendalian diri itu susah banget buat otak kita? Maksudnya itu kayak, kenapa ya pengendalian diri ini susah banget untuk kita terapkan gitu dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa? Gitu. Sebenarnya sih itu sebenarnya biasanya kalau pengendalian diri itu kalau bisa biasanya sebenarnya sikap pengendalian diri ini sama kayak sikap menghormati dengan lebih menghormati orang yang lebih tua dari kita. Jadi sikap ini harus kita terapkan atau kita asah dari kecil agar itu bisa menjadi seperti yang tadi saya bilang tuh, sikap yang menghormati lebih tua dari kita. Terkadang juga otak manusia itu dia hanya memerlukan hal yang instan. Misal kayak mana ya bilangnya, otak kita mengejar apa yang kita inginkan, kayak nggak peduli apa itu akibatnya, apa itu gimana, apalah, kayak Hanya menginginkan kenikmatannya ya, aja gitu, kepuasan dirinya sendiri. Jadi kayak ada artikel kemarin kalau nggak salah saya baca itu, ada tuh kalau nggak salah di sini nih, artikel yang mana ya? Santai-santai dulu. Nah ini nih, mahasiswa yang nyelonong ke lapangan pedal yang mencuri nih Mencuri. di Jaksel. Harga bedanya sini 7,7 juta. 7,7 juta. Bayangin 7,7 juta. Dia rela mencuri, tapi itu dijual dengan harga 4 juta doang. Ya pasti entah karena kekurangan uang atau gimana ya. Iya. Nah gitu, jadi otak kita itu nggak peduli apa itu akibatnya setelah kita lakukannya. Separah itu ya. Iya. Bayangin ada 7 juta, nggak boleh gila. Iya. Kalau uang awalnya nggak cukup sebulan kayak gitu. Oke. Siap. Nah, Fron, sedangkan ngerjain tugas atau menahan emosi itu kan nggak enak kan rasanya. Ya benar. Kalau itu sendiri sih, nahan tugas atau apa itu karena keinginan kita sendiri. Sementara kalau kita ingin ini ngerjain tugas, kerjain, tapi karena tahu sendiri ada godaan yang namanya TikTok dan medsos itu yang membuat kita nggak bisa menahan diri kita untuk membuka hal tersebut. Apalagi kalau saya sendiri tuh nggak bisa nahan tidur, godaan untuk tidur gitu. Nggak pilih. Apalagi kalau misalnya tugas nih masih ada deadline-nya tuh 2 hari lagi, bodo amat lah. Paling nanti pas harinya itu tinggal beberapa jam lagi sih dikerjain. Kayak bersifat orang nggak peduli atau gimana, nggak peduli sih. Barat kayak nggak bisa mengendalikan diri untuk ngerjain tugas itu apa tujuan sebenarnya. Nah, mungkin aja juga selain itu ya,
terkait isu tentang pengendalian diri atau penguasaan diri itu ada sangkut pautnya juga dari faktor lingkungan kita berada sih. Ya. Jadi kayak mungkin terbawanya suatu kebiasaan atau habit gitu, bagaimana kita berperilaku, pola hidup itu juga dari lingkungan tuh bisa berpengaruh. Berpengaruh ya. Nah, jadi kayak contoh nih, misal kayak kita nih berteman dengan orang-orang yang candu dengan judi online. Nah, mungkin kayak awal itu kita bakal diajak cobain dong nih judul asik nih, Wih, so, oke. 100% win Wih. kita sih awalnya ya coba-coba doang, cuman siapa tahu ya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita Iya. sendiri itu bisa aja kita tuh akhirnya terjerumus juga, jadi ikut kecanduan, terus akhirnya itu juga dapat ujung-ujungnya tuh merugikan diri kita sendiri gitu secara materi ataupun juga kayak kesehatan mental lah. Jadi kayak mental kita tuh kayak judi itu buruk juga sih bagi mental. Nah, jadi dari hal itulah juga menunjukkan bahwa bagaimana kerentanan manusia itu terhadap kemampuan mereka untuk mengendalikan diri itu kayak bisa terlihat sejelas itu sih. Aku setuju sih kayak yang dibilang Ferdi, kayak lingkungan tuh mempengaruhi kita itu bisa mengendalikan diri itu seberapa jauh gitu. Jadi ya kalau kita berteman sama seorang penjudi ya mungkin bisa jadi suatu saat kita akan jadi seorang penjudi juga. Kalau kita berteman sama seorang pemarah, kita nanti suatu saat akan menjadi pemarah. Jadi aku melihat kayak di masa sekarang ini yang buat kita nggak bisa mengendalikan ini memang dunia ini gitu, kayak dunia ini membuat kita itu supaya kita tuh nggak bisa mengendalikan diri gitu. Kalau dari aku sih gitu sih kalau aku lihat. Benar juga sih itu yang dibilang, soalnya kalau apalagi kita itu barat itu jadi budak mood atau jadi budak aliran dan kita terpaku pada apa yang sedang berjalan saja. Oke. Wah, serem juga ya kalau kita itu jadi budak yang memikir kayak kita itu diperbudak oleh perasaan kita sendiri gitu ya. Agak serem sih. Nah, Fer, coba dong bedah kasus atau topik ini dengan kacamatanya firman Tuhan gitu. Kalau dari kacamata firman Tuhan itu seperti apa sih kalau melihat kasus ini gitu? Nah, kalau dari sudut pandang Alkitab sendiri ya, jadi mari kita buka kitab kita yang terdapat pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi di ayat tersebut itu ada menyebutkan salah satu bagian dari buah roh sendiri, yaitu penguasaan diri. Nah, jadi sesuai namanya buah roh, dan ini bukan hanya kayak kita anggapannya sebuah hadiah yang diberikan atau sebatas anugerah dari Tuhan, cuman ini tuh seperti namanya juga buah. Jadi kayak itu tuh tidak bisa kayak kita tinggalkan sendiri atau kita biarkan saja. Jadi buah itu harusnya kita rawat, terus kita rawat sedemikian rupa ya, jadi agar bisa bertumbuh makin baik, makin besar. Nah, dari situlah dari penggambaran bagaimana kita tuh bisa penguasaan diri ya. Jadi kayak penguasaan diri itu kita bisa karena kita belajar. Kita belajarnya itu dari mana sih? Nah, salah satunya itu kayak dari Alkitab. Salah contohnya mana dari apa yang dikatakan firman Tuhan itu dapat membantu kita untuk melihat apa yang benar dan apa yang salah. Dan dari hal situlah juga kayak dapat menjadi fondasi atau pedoman kita dalam bertingkah laku di keseharian kita sendiri. Oh, jadi otomatis kita nggak dapat ya kalau kita jadi Kristen. Nah, sebenarnya sih seharusnya bisa dibilang mungkin memang kita ini Kristen dari lahir ya, cuman bagaimana kita memiliki kemampuan seperti menguasai diri, mengasihi atau lainnya. Nah, itu kayak tidak hanya tiba-tiba muncul begitu saja. Iya. Jadi kayak pasti perlahan-lahan itu akan diasah dari hal yang kecil sampai hal yang lebih besar lagi. Nah, dari seperti itulah gambaran bagaimana itu buah roh itu nggak otomatis langsung ada di dalam diri setiap orang. Ada, tapi terkadang itu di saat orang tidak meresponi buah roh yang ia miliki, itu percuma saja. Nah, seperti sama aja dengan mati.
Nah dari situlah tugas kita sebagai orang Kristen yang tidak hanya mengatakan atau mendeklarasikan bahwa diri kita itu Kristen, tapi kita juga buktikan dengan melalui tindakan kita di nyatanya bagaimana. Seperti salah satunya yang kita bahas ini, yaitu bagaimana kita menguasai diri kita agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan bid'ah yang bahkan bisa merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Setuju sih kayak yang dibilang sama Ferdi, kayak kan buah itu dikasih oleh Tuhan, ya kita harus rawat juga gitu kan. Iya. Nggak bisa cuma semata-mata ya kita dapat gitu terus ya udah gitu, dan kita harus rawat gitu. Nah, iya sih. Jadi kayak beratnya nih kalau ada orang yang mungkin ya, contohnya dia tuh kayak suka marah-marah sendiri atau bahkan suka berkata kasar, itu tuh dapat dilihat kalau dia tuh sebenarnya tuh masih belum dewasa ya, secara emosional dan juga dewasa secara rohani. Jadi itu seperti yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu melalui Amsal 25 ayat 28 Ya. di mana dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri itu sama seperti sebuah kota yang temboknya itu roboh. Seperti itu. Wah keren kali perumpamaannya, kayak kota tanpa tembok. Wah. Setuju sih kalau itu, apalagi kalau ini kan kita juga itu didukung juga dengan Yakobus 3 tentang lidah mana nih? Ini ya saya baca ya. Saudara-saudaraku, janganlah engkau banyak orang di antaramu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak kemudi. Nah, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, meskipun kecil kita, namun dapat mencegah perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang lebar. Lidah pun adalah api, ia merupakan sesuatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menggoda seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, Gimana tuh maksudnya? itu menurut saya ya, kayak gimana? Bingung juga sih. Kayak lidah itu anggota kecil dari tubuh kita, namun dia bisa mengendalikan diri kita atau perkataan kita yang bisa biasanya itu kalau perkataan itu bisa memicu masalah yang besar atau kayak bencana, bisa bilang bencana sih, karena itu terjadi dalam diri kita sendiri. Nah seperti itu. Apalagi kalau mahasiswa nih, kan mahasiswa tuh hobi cepat-cepat tuh ngomong gitu kan. Biasa gitu kan, karena ada tuh orang yang gak enak tuh, jadi ibarat mereka tuh jadi dendam pribadi. Apalagi kalau misal pembuli itu kan biasanya, apalagi korban itu sakit hati dengan omongan pembulinya tuh, kayak ibarat kadang kayak pembuli itu kadang ingin bunuh diri, depresi, yang barat kayak misal kalau apalagi anak sekolah sekarang SMA itu banyak yang ngebully temennya karena misal kayak mereka tuh aneh banget sekarang ngebulinya karena temannya lagi kena kacamata, karena dia tuh bilang kayak yang wibu lu gitu. Paling sering orang itu bilang jauh itu wibu bawa ngeliat saya juga. Tapi seberpengaruh itu perkataan kita ke orang lain, sampai buat orang lain bisa sampai kayak gitu, bisa jadi depresi sampai kena. Jadi gitu aja deh. Tapi aku setuju sih kayak yang kamu baca di Alkitab tadi, di ayat 2 itu dikatakan sebab kita semua itu bersalah dalam banyak hal. Jadi kayak nggak ada manusia yang sempurna gitu. Kayak seperti itu mungkin masih belum terlalu bisa mengendalikan diri. Tapi ya kita terus belajar gitu, merawat
apa yang diberikan Tuhan kepada kita ya terus belajar gitu, walaupun mungkin kita masih susah mengendalikan diri gitu. Oke sih. Kalau dari aku gitu sih. Gimana dari yang lain? Julid banget sih ini. Jadi malu gue kadang masih suka julid di sosmed ya. Ternyata itu di tembok kota gue lagi roboh ya. Kayak yang dibilang Ferdi tadi di akhir. Oke guys, kita udah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Kita udah bahas latar belakang, teori, firman Tuhan, semua udah kita bahas. Nah, sekarang waktunya kita bungkus. Apa closing statement dari teman-teman dan juga langkah praktis yang dapat dilakukan oleh pendengar dan juga sebagai kita seorang mahasiswa? Menurut saya pribadi, biasanya kan manusia mengerjakan tugas biasanya menggunakan handphone. Nah, biasanya mahasiswa tuh ngerjainnya itu 5 menit, tapi mereka buka media sosial sama main game. Nah, kayak gimana ya, cara pencegahannya itu cuma kenali apa jadi pemicu kok bisa mengendalikan diri, dan ya langkah selanjutnya tergantung pribadi diri sendiri sih. Kalau memang mereka ingin mengendalikan diri ya dari awal memang ada niat, kayak gak hanya setengah-setengah doang gitu. Nah, kalau dari aku sih saring dulu sebelum sharing. Baik itu omongan langsung atau ketika di sosmed. Ingat ya, kita bawa nama Tuhan. Jangan sampai kita jadi batu sandungan cuman karena kita nggak bisa nahan emosi sesaat. Itu sih dari aku. Iya sih. Dan juga yang paling penting ya, kita tuh pastinya harus mengandalkan Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus itu ada sebagai salah satu dari pribadi Tuhan sendiri yang akan selalu berada di sisi kita ya, yang menyertai kita, menjadi penghibur, penolong, dan juga pastinya dari hal inilah kita tuh belajar bahwa buah roh itu, atau salah satunya dari bagaimana kita mampu untuk penguasaan diri itu tidak semerta-merta itu hanya berasal dari usaha manusia saja. Jadi kita juga perlu mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan, di mana kita mengimani kepercayaan kita, dan juga kita tuh bersungguh-sungguh untuk terus bertemu dalam firman Tuhan, dan dari situlah juga kita belajar sehingga bagaimana kemampuan kita untuk penguasaan diri itu akhirnya dapat berbuah, dimana itu juga dari Tuhan sendiri yang memampukan kita, memberi kita kekuatan untuk mampu mengontrol diri kita sendiri agar dapat menjauhkan atau mengkondisikan diri kita untuk jauh dari perbuatan hal jahat, negatif atau dosa. Oke, mantap. Jadi kalau menurut dari aku juga mungkin kita harus berada di lingkungan yang positif untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengendalian diri. Kalau tanpa lingkungan yang positif mungkin kita nggak akan bisa dan bakal susah sih untuk mengendalikan diri kita. Mungkin kalau dari aku itu aja sih. Mantap teman-teman semua. Nah, jadi kesimpulannya adalah dunia boleh menawarkan kehidupan yang serba instan dan bebas, tapi kita sebagai pemuda Kristen dipanggil untuk berbeda. Kendalikan dirimu supaya dirimu bisa menjadi berkat bagi orang lain dan sekitar, bukan menjadi beban. Sekian dari aku Raymond, ada Efron, Arcilia, dan juga Ferdi. Izin pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati semua. Bye-bye. Oke guys, kita udah sampai. Ya Allah, ya Allah. Kita bungkus. Apa closing statement dari mukanya? Aja. Serius.